Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada saudaraku yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita akan menyimak satu kisah dari seorang pria yang tugas sehari-harinya ia membuka toko dan menjual toko barang besi seperti paku, besi-besi dan lainnya. Saudaraku di channel cerita, mari kita mendengar satu kisah tentang dosa, hasrat terlarang dan azab yang mengubah hidup kita. Sebelum melanjut kisah ini, mari saudaraku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menulis di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Seorang pria yang berusia yang menginjak 40 tahun, ia merupakan salah satu termasuk pria tersukses di sekitarnya. Ia mempunyai beberapa toko yang ia isi barangnya dengan bahan besi, paku, dan lain-lainnya. Beliau pun mendapatkan kesuksesannya bukan tanpa ada noda, bukan tanpa ada hambatan, dan bukan juga tanpa rintangan. Beliau mengalami banyak lika-liku dalam menjalankan bisnisnya. Hingga saat ini, toko-tokonya banyak pengunjung dan ramai orang yang membeli di tokonya. Pelanggan-pelanggan pun selalu berkerumunan di tokonya. Setiap kali bapak ini melihat tokonya begitu ramai orang yang mengunjunginya, ia merasakan dan ia mengingatkan perjalanan panjang yang menuju kesuksesan ini. Dalam kesuksesan Pak Ridwan, ia menyimpan satu rahasia yang kelam yang selalu menghantui pikirannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, begitu juga tahun berganti tahun. Pak Ridwan ini sungguh hemat dan ia selalu menabung uangnya karena dia memiliki impian yang sangat besar. Impian dari Pak Ridwan, ia ingin sekali berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Dan akhirnya ia mencapai tujuan tersebut. Hingga tibalah saatnya ia melaksanakan ibadah umrah, ia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pak Ridwan berharap perjalanan ini akan memberikan kedamaian dalam hidupnya dan ketenangan batin yang selama ini ia cari. Pak Ridwan pun meminta izin kepada istrinya dan dimohon untuk didoakan agar lancar dalam perjalanannya kali ini. Istrinya pun mengangguk dan memberikan senyum yang penuh kasih sayang kepada sang suaminya. Istrinya juga menyebutkan, doaku selalu menyertaimu wahai suamiku. Semoga Allah melindungimu dan menerima ibadahmu. Begitulah doa istri dengan suara yang lembut. Malam pun tiba. Pak Ridwan dia tidur dengan perasaan yang campur aduk antara kesenangan dan kecemasan. Berangkatlah Pak Ridwan ke Tanah Suci Mekah. Sesampainya di sana beliau mengalami hal-hal yang mengerikan. Beliau terharu melihat berdirinya Ka'bah dengan megah di depannya. Udara panas gurun menyambutnya, namun hatinya tetap terasa sejuk. Ia menginjakkan kakinya di Masjidil Haram dan merasakan aura spiritual yang kuat. Ribuan umat dari berbagai penjuru dunia berkumpul di depan Ka'bah di Tanah Suci Mekah. Semua dengan tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ridwan memulai tawaf di sekitar Ka'bah dan mengikuti arus manusia yang bergerak melingkar Ka'bah. Namun saat dia melangkah lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Tiba-tiba ribuan paku menancap di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya hampir jatuh dan pingsan. Dia mencoba berteriak minta tolong, namun orang-orang di sekitarnya nampak tidak melihat paku-paku tersebut.
Mereka hanya melihat Pak Ridwan yang terlihat kesakitan tanpa alasan yang jelas. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan matanya membelalak menahan rasa sakit yang tidak sanggup ia rasakan. Pak Ridwan pun merasakan kebingungan dan ketakutan karena setiap langkah yang dia ambil, paku-paku itu semakin dalam menancap di dalam tubuhnya. Dia berusaha menahan rasa sakit dan menyelesaikan tawafnya dengan susah payah. Ketika dia kembali ke hotel, tubuhnya terasa lemah dan terasa sangat letih. Dia terjatuh di atas tempat tidur berharap rasa sakit itu akan hilang. Malam itu Pak Ridwan terbangun dengan rasa gatal yang luar biasa di dadanya, di mana ada sesuatu yang menyumbat saluran nafasnya. Dengan panik dia berlari ke kamar mandi dan mulai memuntahkan sesuatu. Dia terkejut melihat paku-paku yang berkarat keluar dari mulutnya. Ia pun melihat tersebut hampir saja pingsan. Dia pun jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Dia menangis dalam kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Setiap paku yang keluar dari mulutnya membuat dadanya sesak. Darah bercampur dengan air mata. Pak Ridwan mulai sadar bahwa ini adalah azab datang dari Allah atas dosa-dosanya di masa lalu. Namun Pak Ridwan belum sepenuhnya mengerti dosa apa yang menyebabkan azab ini terjadi pada dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia harus mencari pengampunan dan merenungkan perbuatan yang telah ia perbuat semasa dia di kampung halamannya. Di tengah-tengah ia merasa kesakitan yang luar biasa, Pak Ridwan pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya, dan memohon petunjuk atas peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya beberapa hari ini. Hari berikutnya ia merasakan sakit yang sangat parah di dalam perutnya. Dia berusaha menahannya, namun rasa sakit itu tak tertahankan. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menyayat perutnya. Saat dia pergi ke kamar mandi untuk buang air besar, tiba-tiba ia terkejut melihat yang keluar adalah paku. Dia pun merasa bahwa tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakit ini. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Pak Ridwan teringat kembali ke masa lalu saat ia pertama kali membokat toko-tokonya. Dulu tokonya hampir bangkrut dan tidak ada lagi pelanggan yang datang mengunjungi tokonya. Hutang yang begitu banyak, Pak Ridwan menjadi bingung dan kesusahan untuk melunasi semua hutang-hutang tersebut. Ketika dia merenungkan banyak pikiran dan dia memikirkan bagaimana cara dia melunasi hutang-hutang tersebut, terbesitlah dalam hati Pak Ridwan. Ia pergi ke dukun untuk mencari obat pelaris. Dukun pun membuat obat tersebut kepada Pak Ridwan. Dia membaca mantra-mantranya 7 paku, dan paku tersebut disuruh tancap di sudut-sudut ruangan. Begitulah yang dilakukan Pak Ridwan. Trik ini berhasil perlahan tapi pasti. Tokonya mulai ramai dan pengunjung-pengunjung mulai berdatangan. Namun kejahatan itu terus dia lakukan hingga membuat tokonya seperti sekarang ini. Bayangan-bayangan kejadian yang dia perbuat di masa lalu terbayang-bayang menghantui Pak Ridwan. Dia menyadari betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Malam itu Pak Ridwan berdoa dengan segenap hati memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangis dalam kesedihan dan penyesalan. Dia berjanji akan mengubah hidupnya dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Setelah Pak Ridwan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya saat dia bangun, dia merasa tubuhnya lebih ringan. Dia mencoba bergerak dan rasa sakit itu perlahan-lahan menghilang. Paku-paku yang menancap di tubuhnya mulai hilang satu persatu. Pak Ridwan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwa ini adalah
tanda pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dengan hati yang lebih ringan dan tubuhnya mulai sehat, dia melanjutkan ibadah umrohnya. Setiap langkah yang dia ambil di tanah suci, dia merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah umrahnya, pulanglah Pak Ridwan ke kampung halamannya. Dia merasakan seperti orang baru dengan tekad yang kuat untuk hidup lebih baik. Dia berhenti melakukan kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Pak Ridwan menjadi sosok yang lebih baik dan memberi contoh kepada orang-orang lain begitu pentingnya menjalani hidup yang penuh kebaikan dan berintegritas. Begitulah kisahnya, semoga bisa mengambil hikmahnya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.